Wa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yaqa'u bimakanin, meletakkan kurban itu di sebuah tempat khusus. Itu keistimewaan. Diletakkan di sebuah tempat khusus qabla ayyaqa'a, sebelum tertumpah darah kurbannya alal ardi, ke atas tanah. Belum sampai darah kurban itu ke atas tanah, itu amal ibadah kurbannya sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala di sebuah tempat khusus. Maka di ujung hadis itu kata Nabi, fatibu biha nafsa, semangati hati kalian untuk berkurban. Pompa-pompa jiwa kalian, kata Nabi, untuk mampu berkurban. Bermakna apa ibu dan bapak? Kurban ini kata kuncinya itu bukan terletak pada kemampuan, tapi terletak kepada kemauan. Orang yang mampu tapi tak mau, lesaplah kemampuan dia itu oleh ketidakmauan dia. Tapi orang yang mau, walaupun kurang mampu, nampak-nampak saja oleh dia jalan untuk memampukan dirinya kena kemauan itu. Maka ada istilah, di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ketua pengurus masjid yang kami hormati, beserta seluruh pengurus masjid, ayahanda bunda, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai, tak kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang saleh dan salihah, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji beberapa hal tentang motivasi berkurban, tentang masailul kurban, hal-hal yang berkaitan dengan kurban, hikmah berkurban, dan tanya jawab seputar kurban. Mudah-mudahan hal ini makin menambah semangat kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan hakikat kurban. Dan mudah-mudahan amal ibadah kurban kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ibu dan bapak. Pertama, apa saja keistimewaan kurban? Merujuk kepada hadis dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu dan bapak? Ma amila banu Adam. Tidak ada, kata Nabi, satu pun amal ibadah anak cucu Nabi Adam, yauman nahri, yang dikerjakan oleh mereka di hari raya kurban, amalan ahabbu illallahi ta'ala, di antara seluruh amal ibadah itu yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, nama amalan itu adalah min iraqatid dami, melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi semuanya itu amal ibadah di hari raya kurban. Amal ibadah paling istimewa di hadapan Allah adalah amal ibadah penyembelihan hewan kurban. Paling tidak ibu dan bapak, bermula dari takbiran. Malam itu kita takbiran, paginya tidak makan tak minum sampai solat Id dilaksanakan. Lalu menyusul solat sunan Idul Adha,
Setelahnya lagi khutbah Idul Adha. Setelahnya lagi kita memperbanyak sedekah. Setelahnya lagi kita mempertautkan ikhwah, mempertautkan persaudaraan. Baik itu sifatnya silatul ikhwan, baik itu sifatnya silatul rahim, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada sesama keluarga. Lalu puncaknya ibu dan bapa rahimakumullah adalah melakukan penyembelihan hewan kurban. Seluruhnya baik, seluruhnya istimewa, namun di antara yang paling istimewa di hari raya kurban, yang paling Allah Ta'ala cintai adalah penyembelihan hewan kurban. Inilah keistimewaan kurban yang pertama. Yang kedua ibu dan bapa, keistimewaan kurban itu, wa innaha latati yaumal qiyamati, sesungguhnya kurbanmu itu datang kepadamu, kata Nabi, nanti di hari kiamat. Jadi kurban kita itu datang kepada kita. Bikuruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya. Wa azlafiha, lengkap dengan kulit-kulitnya. Wa asy'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya. Inilah keistimewaan yang kedua. Kurban itu menjadi saksi manusia di hari kiamat. Terbayang ibu dan bapak jika ketika ibu dan bapak berada di hadapan Allah, bapak ibu dikawal oleh kurban-kurban ibu dan bapak. Sekeliling ibu dan bapak itu penuh oleh sapi-sapi kurban. Sekeliling ibu dan bapak itu penuh oleh kambing-kambing kurban. Terbayangkah oleh ibu dan bapak akan mempertanggungjawabkan hidup ibu dan bapak di hadapan Allah, tapi ibu dan bapak dikawal juga oleh hewan-hewan ternak yang pernah ibu dan bapak kurbankan. Apalagi ini ibu dan bapak yang sudah hidup di atas 60 tahun. Mungkin ada di antara ibu dan bapak yang sudah 40 kali berkurban. Ada mungkin di antara ibu dan bapak yang sudah mungkin lebih 50 kali berkurban. Ke-50 ekor hewan ternak itu ada di hadapan ibu dan bapak menjadi saksi penguat seluruh pertanggungjawaban ibu dan bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, tak bisa bergerak kedua kaki manusia itu nanti, kata Nabi, di hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, hingga ditanyakan kepada dia 4 macam perkara. Apa dia? An umrihi fima afnahu, ditanyakan kepada dia tentang umur dia, untuk apa ia habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, tentang tubuh dia, badan dia, untuk apa ia gunakan. Wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmu dia, untuk apa dia amalkan. Dan yang paling berat itu yang nomor 4, wa an malihi, tentang harta benda dia, tentang duit dia, tentang cincin emas dia, gelang emas dia, kalung emas dia, deposito dia, tanah dia, rumah dia. Min ainak tasabahu, dari mana ia dapatkan. Wa fima anfaqahu, kemana ia belanjakan. Hulunya ditanya, hilirnya dipersoalkan. Pangkalnya ditanya, ujungnya pun dicari kemana perginya. Seberapa banyak orang yang selamat pangkal tak selamat ujung. Bila datangnya halal perginya haram, neraka. Bila datangnya haram perginya halal, neraka. Bila datangnya haram perginya haram, lebih neraka. Bila datangnya halal perginya halal, barulah syurga. Jadi rupanya kurban itu menjadi saksi di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari yang mulut tak bisa berbicara, mulut terkunci, mulut membisu, yang berbicara itu tangan, dan yang menjadi saksi adalah kaki manusia, anggota tubuh manusia. Saat itulah kurban ikut menjadi saksi. Masya Allah. Terbayangkah ibu dan bapak yang kedua, selain jumlahnya akan menjadi saksi, gemuk, menengah dan kecilnya pun akan menjadi saksi.
Terbayangkah ibu dan bapak kalau yang kita bawa hanya kambing, orang membawa onta? Orang membawa sapi beratnya 120 kilo, kita membawa sapi beratnya 60 sampai 70 kilo. Disitulah beradu segala amal, karena tak satu pun yang terlewatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik nampak baiknya, yang buruk nampak buruknya. Kata orang, si anu berkorban, saya berkorban juga. Kalau hanya itu patokannya, Qabil juga berkorban. Qabil itu berkorban, Pak Ketua. Qabil berkorban, Habil berkorban. Qabil ditolak. Ditolak. Habil yang diterima. Qabil tidak diterima amalnya, Habil yang diterima amal ibadah kurbannya. Jadi jangan dikira orang yang sama-sama berkurban itu sama-sama diterima. Orang yang sama-sama berkurban sama-sama dapat pahala, belum tentu. Orang yang sama-sama berkurban sama besar pahalanya, belum tentu. Macam mana pula bisa sama pahalanya? Bapak ini 10 hektar sawit, yang satu ini tak ada gajinya, berkurban juga dia. Yang 10 hektar nih, ibu dan bapak rahimakumullah, tak kemana 30 juta sampai 40 juta sekali panen. Berapa kurban dia? 2.700.000. Yang punya kedai depan rumah, kecil cuman kedai itu, hanya 2 kali 3. Berapa kurban dia? 2.700.000. Samakah nilainya? Tapi di Indonesia ini sama saja, orang kaya, orang menengah, mohon maaf, orang yang baru mulai belajar kurban, sama saja nilai kurbannya, sama-sama 27. Jangankan jumlah, dari sisi angka pun ibu dan bapak rahimakumullah tak berbeda. Tadi malam ibu dan bapak rahimakumullah berbicaralah kepada saya, ketua pengurus masjid. Jadi Pak Ustadz, kata beliau, ketika kurban ini kami buat harganya 27 karena kita ingin sapi yang besar. Selalu Pak Ustadz maksimal cuma 5 ekor. Tapi ketika kami berpikir yang penting mendaftar orang, kami buat harganya 23 Pak Ustadz. Biarlah kecil, yang penting orang mendaftar. Langsung 9 Pak Ustadz. Karena rupanya ada orang yang sanggup dia pindah jadi peserta kurban ke tempat lain walaupun selisihnya 50.000. Rupanya nanti itu menjadi saksi di hari kiamat. Kalau dia berpindah karena tidak mampunya, karena tak mampunya, karena dia betul-betul hanya itu uang dia, kalau dipaksanya 27 tak cukup duit dia cuma 25, maka dicarinya yang 25. Allah Ta'ala a'lamu ghaibas samawati wal ard, maha tahu segala rahasia di langit dan di bumi, tak ada masalah. Tapi kalau memang sengaja mencari murah dia, oh ini tunggu dulu. Qabil itu kenapa ditolak kurban dia? Karena Qabil itu mencari yang murah, yang buruk-buruk dikasih dia. Nah, jadi kurban itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Masya Allah. Saya ketika membaca hadis ini ibu dan bapak, menjadi saksi di hari kiamat. Lama saya termenung. Yang ketiga ibu dan bapak, wa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yaqa'u bimakanin, meletakkan kurban itu di sebuah tempat khusus. Itu keistimewaannya, diletakkan di sebuah tempat khusus qabla ayyaqa'a, sebelum tertumpah darah kurbannya alal ardi, ke atas tanah. Belum sampai darah kurban itu ke atas tanah, itu amal ibadah kurbannya sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala di sebuah tempat khusus. Maka di ujung hadis itu kata Nabi, fatibu biha nafsa
semangati hati kalian untuk berkurban. Pompa-pompa jiwa kalian, kata Nabi, untuk mampu berkurban. Bermakna apa ibu dan bapak? Kurban ini kata kuncinya itu bukan terletak pada kemampuan, tapi terletak kepada kemauan. Orang yang mampu tapi tak mau, lesaplah kemampuan dia itu oleh ketidakmauan dia. Tapi orang yang mau, walaupun kurang mampu, nampak-nampak saja oleh dia jalan untuk memampukan dirinya kena kemauan itu. Maka ada istilah, di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Seberapa banyak orang dalam dunia persilatan ini, ibu dan bapak rahimakumullah, mengatakan, ndak ada apa dah buya, gaji dia kata dia 3 juta nyonyinya, gaji dia cuma 3 juta, kredit Avanza tu buya 4 juta, lunas pula kata dia. Habis apa? Gaji 3 juta, kredit Avanza 4 juta, lunas. Tapi anehnya kurban tak ikut. Artinya kalkulatornya baru hidup kalau menghitung dunia, menghitung akhirah mati dia. Ada orang begitu. Untuk merokok sempurna 2 bungkus sehari, sebungkus 35.000. Itu kata orang merokok. Saya tak tahu pula harganya. Paling murah jamaah bilang 32.000. Entah mana yang betul harga sempurna itu, wallahu a'lam. 32.000, paling mahal 35.000. Kalau 35.000 kali 2 bungkus 70.000. Masya Allah, tabarakallah. Kalau 70.000, ibu dan bapak rahimakumullah, bila dikalikan 365 hari, 25.550.000. Jadi siapa orang yang bisa berangkat umroh tiap tahun? Orang yang bisa menghisap rokok sempurna 2 bungkus sehari. Makanya kenapa di Malaysia orang merokok tak boleh menerima zakat? Tak boleh. Orang merokok itu tak boleh menerima zakat. Karena orang merokok ini tergolong orang kaya. Macam mana tak kaya? Kita saja yang punya kemampuan ekonomi, mohon maaf, menengah ke atas, itu belum tentu mampu untuk berumrah tiap tahun. Tapi orang yang bisa merokok sempurna 2 bungkus sehari, itu bisa dia berangkat umrah tiap tahun. Tapi untuk rokok sempurna 25.500.000 setahun dia bisa berkurban tak ikut. Menelponlah ibu-ibu, Pak Ustadz, kata dia, nak habis pikir saya dengan abang ni Pak Ustadz. Kenapa pula lagi bu? Saya bilang, cobalah Pak Ustadz bayangkan, kata dia. Lalu bertambahlah keraja wajib membayangkan ni ibu dan bapak rahimahumullah. Apa yang mesti dibayangkan bu? Kata beliau, sudah berganti pula rokok abang ni Pak Ustadz. Sekarang rokoknya AC Pak Ustadz, kata dia. AC. Ada jamaah bilang bukan AC Pak Ustadz, AC Pak Ustadz. Saya bilang saya tak tahu merek rokok, tapi ibu tu bilang AC. Saya terakhir kali bersentuhan dengan rokok ni usia 12 tahun ketika membeli rokok ayah, Hero mereknya dulu. Saya dari kecil tak merokok. Ibu dan bapak rahimakumullah, berapa sebungkus menurut Pak Ustaz? Entahlah, saya bilang, saya tak tahu harga rokok. 45.000 Pak Ustaz, kata dia. 45.000 dikali 2 90.000 dikali 365 hari, itu duitnya ibu dan bapak
32.850.000. Itu bisa berangkat umroh VIP. Pesawatnya Saudi, hotelnya Anjum. Hotel Anjum itu hotel yang paling disukai oleh orang yang sering bolak-balik ke Tanah Suci. Hotelnya besar, lapang, makannya banyak, pilihannya banyak. Nah, itu sudah boleh dia berangkat. Pesawatnya Saudi, hotelnya Anjum. 32.850.000. Ibu dan bapak rahimakumullah. Anehnya, untuk SC itu ada duitnya. Untuk kurban tak ikut dia. Asal dipanggil untuk berkurban, ikut ibu kurban tahun ini. Onde Pak Ustaz, kata dia. Kami kok pandai-pandai berminyak bayi saja ni Pak Ustaz, kata dia. Iko Pak Ustaz, tak kasih puluh ke Pak Ustaz, tak kasih puluh di tanah badarai ke Pak Ustaz, kata dia. Loyonya apanya bawaannya? Tapi angsuran kredit Innova ya selesai juga. Telepon pula bapak ni lagi. Bapak ikut kurban tahun ni? Itulah Pak Ustaz. Orang tak akan percaya kami tak berduit Pak Ustaz. Wah, ikut pula kau. Orang tak akan percaya kami nak piti Ustaz. Tapi nonton tu dompet kami Pak Ustaz. Tentu iyo, tak mungkin awak yang tahu. Ibu dan bapak rahimakumullah. Ada pula yang lebih unik. Asal ditelepon, onde Pak Ustaz. Ambo tahun kau berkurban di kampung Pak Ustaz. Besok telepon lagi tahun depan, kampung Pak Ustaz. Tahun depan cik lagi, kampung Pak Ustaz. Asal berkurban ke kampung, tapi menerima lagi yang kurban di siko. Itulah yang kurang paham kita di dunia persilatan kan. Di siko kan tak ada kan? Alhamdulillah. Di sini boleh pengajian macam ini nih Pak Haji, enggak apa ya? Nih. Kalau beliau ini kan dah sering mendengarkan ceramah ibu dan bapak, di sini baru 2 kali lah yang dalam waktu dekat ini. Kita mengaji main buka-buka saja bu bapak ya. Jadi asal ditelepon kampung, asal ditelepon kampung, asal ditelepon kampung. Jadi tak boleh kita berkebun di kampung Ustaz. Boleh. Tapi secara adat dan adab. Asal ditelepon kampung, asal berzakat kampung, berzakat fitrah kampung, mengakikahkan anak kampung, cuman mati di situ. Dua cuman di sikonya menerima daging kurban cik, mati cik. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang Mekah. Mencari uang di Madinah. Berzakatnya di Madinah. Nabi orang Mekah, cari uang di Madinah. Nabi berkurban di mana? Di Madinah. Ikut seluruhnya, mulai zakat mal, zakat fitrah, akikah anak, berkurban, sampai kepada bantuan-bantuan. Kasodonya ke kampung. Lalu Pekanbaru ini kampung siapa? Jadi dunia persilatan ini macam-macam. Tapi kalau sakitnya, inyo meminta dijenguk oleh orang Pekanbaru. Kalau inyo pesta, inyo minta dibantu oleh orang Pekanbaru. Tapi dia tak peduli dengan Pekanbaru ni. Tak peduli dengan Pekanbaru ni. Bahkan tak mau dia mengakui Pekanbaru ni kampung dia. Tahun 58, emak nenek dia sudah tinggal di Pasar Pusat. Tahun 58. Lalu lahirlah nenek
Itu emak nenek. Emak nenek, karena lama tuh. Tahun 58 sudah ada dia di pasar pusat. Tak berapa lama dia tinggal di pasar pusat tuh, emak nenek tuh lahirlah si nenek. Anehnya nenek ini bukan orang Pekanbaru, tetap orang kampung sana. Lalu nenek ini punya anak namanya cucu nenek. Cucu macam mana menyebut itu? Macam itulah menyebutnya payah tuh. Cucunya nenek tadi lahir pula 20 tahun kemudian. Berarti sudah generasi ketiga dia di Pekanbaru. Tetap dia bukan orang Pekanbaru. Bayangkan tuh. Lalu 20 tahun kemudian lahirlah anaknya cucu tadi. Tetap asal ditanya, orang mana kamu? Orang sana, kata dia. Tidak mau dia mengakui Pekanbaru. Lahir tertumpah darah di Pekanbaru, tapi tak mengakui Pekanbaru. Sakit di Pekanbaru, mati di Pekanbaru, dikuburkan di Pekanbaru, tapi tak mengakui Pekanbaru. Itu orang tak tahu balas budi. Tak macam itu kita mengartikan kampung. Nabi tak pernah meninggalkan kota Mekah kalau tak diusir oleh orang Mekah. Dan Nabi sangat mencintai kota Mekah. Tapi jangan kecintaan kepada kota Mekah lalu Nabi melupakan kota Madinah. Tak pernah. Macam mana Nabi mencintai kota Mekah, macam itulah Nabi mencintai kota Madinah. Makanya orang tak hanya berpikir kampung tempat lahir nenek dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kampung dibangun, kampung dibantu, tapi kota Pekanbaru jangan dilupakan. Kalau kampung Pekanbaru ini kita lupakan, siapa nak membangun dia? Ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, bercerita orang kampung yang kita salutnya di kampung itu ada pula. Saya ada dua hal yang saya salut di kampung itu ibu bapak. Maaf saya ini. Pertama, saya masuk Pekanbaru tahun 96. Mulai serius ceramah itu tahun 98. Sebelumnya ceramah itu tidak begitu serius. Kalau ada ialah, kalau tidak. Kalau 98 itu sudah mulai belajar menseriuskan. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, bergabung saya di IKMI tahun 98. Ada sebuah dinamika menarik dalam dakwah itu. Mohon maaf ibu dan bapak, di mana ada tausiah yang pakai makan-makan, rupanya justru terjadi di kampung-kampung. Pengalaman menarik saya itu. Jangankan ceramah tabligh akbar Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, peringatan tahun baru Islam, menyambut bulan suci Ramadan, jangankan itu Pak, ada di kampung-kampung itu ceramah maghrib pun pakai makan malam. Ceramah maghrib, ceramah rutin pekanan pakai makan malam. Mana contohnya Pak Ustaz? Nanti pergi ibu bapak ke Pulau Birandang namanya. Pulau Birandang ini masuk Kampar kalau saya tak salah itu wilayahnya. Tapi kita masuknya di bawah jembatan danau. Ceramah maghrib pun pakai makan. Menyengaja orang-orang kampung itu membawa nasi ke masjid kalau ada pengajian. Tiba di Pekanbaru ekonomi orang lebih baik, apa yang kita tengok? Bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan, bakwan ke bakwan. Ini fenomena juga saya tengok ini. Tapi jangan pula gara-gara itu nanti bakwan hilang. Karena ini ada pengalaman ibu dan bapak rahimakumullah. Saya ngisi pengajian jam 2 malam. Jadi ada namanya di IKMI itu MIM, Masjid ilal Masjid. Jadi kajian itu dimulai jam 2. Jam 2 mulai ceramah ibu dan bapak di masjid-masjid itu.
Tapi ramai pula orang datang ibu dan bapak. Jam 2 mulai ceramah, jam 3.30 tahajud, kemudian terakhirnya muhasabah. Habis muhasabah salat subuh, habis salat subuh kajian lagi, habis kajian itu isyraq, habis isyraq barulah sarapan bersama. Tiba-tiba bakwan hilang. Apa kata Pak Ketua Masjid? Biasa ada bakwan ke Pak Ustaz? Mungkin gara-gara ceramah jago gue nih. Hilang bakwan. Saya bukan mengatakan tak boleh bakwan. Ini maksudnya Ibu dan Bapak membandingkan semangat memberi itu, rupanya memberi bukan karena mampu. Itu kata kunci tadi. Memberi itu bukan karena mampu. Banyak orang mampu, perhitungannya luar biasa. Banyak orang tak begitu kuat kemampuannya, tapi kemauannya luar biasa. Nenek saya di kampung dulu, tidak pakai ikan tapa, tidak apa nyiwak enggak? Tidak boleh. Yang namanya dibawa ke masjid itu ikan tapa. Padahal di rumah awak kontang ke kontang. Tapi yang dibawa ke masjid itu ikan tapa. Mengapa demikian pemikirannya? Sekali-sekali wang kamu saja. Begitu pemikiran orang-orang di kampung. Saya baru 10 tahun terakhir menengok ikan baung datang ke masjid. Iya, 10 tahun terakhir. Dulu nggak laku ikan baung, Pak. Mohon maaf yang saya maksud bangkinang ya. Bangkinang itu kan ikan paling istimewa bagi mereka, ikan tapa. Walaupun untuk harga lebih kurang saja, tapi kalau di Bangkinang lebih mahal ikan tapa. Tapi karena mungkin bisa juga mungkin stoknya terbatas. Tapi terakhir nih baru kita menengok ikan baung, ikan lomak. Dulu nggak ada orang bawa ikan lomak, ikan tapa itu. Tapi di rumah dia kentang. Tapi untuk dibawa ke rumah Allah, itu yang terbaik. Di kampung itu Ibu dan Bapak, kalau ada acara, orang pisang buah itu sengaja mencari orang. Dicarinya yang bekalaso tuh. Memang bekalaso pisang tuh. Nah, itu yang dibawanya ke masjid. Tiba di Pekanbaru menengok pisang masak 40 hari itu udah menjerit-jerit, dia entah anak pisang atau cucu pisang dia kan. Anak pisang atau cucu pisang dia. Udah menjerit-jerit pisang udah. Rupanya kalau kita sampaikan ini Pak Haji, terbuka juga kadang-kadang relung hati jamaah itu. Di tempat kami alhamdulillah Pak Haji, setiap pengajian sekarang saya tengok berlebih-lebih makanan. Kita buat sekarang di komplek perumahan itu Pak, saya sampaikan ini. Jangan kalian bawa juga pisang Banten tuh, saya bilang. Bukan tidak boleh dibawa, boleh, tapi cari pula yang paling besar lah sedikit. Ikut cucu pisang Banten, sudah pisang Banten lah cucunya pula lah. Kita mana kadang boleh telunjuk kan? Tak ditengoknya orang kampung itu pisang buah itu dibawanya memanjang besar. Macam itu orang rupanya bersedekah, bukan karena mampu. Kedua Ibu dan Bapak yang saya salut di kampung tuh, kurban. Coba tanya mak-mak di kampung tuh berkurban tuh. Apa kojo wowo? Apa kojo? Nggak ada kojo dah. Tapi bisa juga berkurban. Anak engkau mambai piti. Rupanya wo kau nenek nih, anaknya 5. Yang 5 anak nenek nih hanya bertiga yang ngasih dia duit, yang berdua ni tak ngasih duit. Asal ditanya dia maknya, ada piti penambah kurban, mengenge ke mengenge. Tak jelas jawaban dia. Yang piti nak juga dulu. Ya ada anak tu macam itu Pak. Asal ditanya oleh orang tua dia, ada duit menambah kurban untuk emak nak? Tak ada jawabannya. Tak ada jawabannya. Dibilang tidak pula, dibilang iya tidak juga. 3 inilah anak yang ngasih mak ni duit. Tak pula banyak. Maaf ini, maaf.
Yang bertiga ini nitip anak semuanya ke emak dia. Nitip anak semua. Yang ayah ini tukang hantar, tukang jemput. Yang satu ngasih 300, yang satu ngasih 400, yang satu ngasih 500. Ayah ini dulu kerjanya tak pula tetap hingga tak ada uang pensiunnya. Ibu ini tak ada kerja sama sekali, tapi anak-anak lah jadi orang. 300 tambah 400, 700. 700 tambah 500, 1.200.000. Dengan 1.200.000 itulah ayah dan emak dia ni makan. Ndak ada, itulah kesodonya. Ndak cukup kan? Maaf ini, dipelasah dia emak dia, ayah dia, dari pagi sampai dia pulang jadi pekerja itu, apapun nama pekerjaan dia, itu dia ngasihnya cuma 300. Entah itu upah, entah itu pemberian. Tapi karena emaknya apa kata dia? Nya ndak dibayar ndak apa dah Ustaz. Tapi kata-katanya agak loyo ngene. Nya ndak dibayar ndak apa dah Ustaz. Tak sedikit hari ini ibu dan bapak makin tinggi sekolah anak, maaf, makin nampak bodoh orang tua di depan mata dia. Maka makin sering kita mendengar kalimat, tahulah saya daripada mama lagi saya yang sekolah. Makin tinggi pangkat anak, makin tak bisa kemana-mana orang tua bekerja dalam rumah si anak, mengasuh anak-anak mereka. Kalau begitu untuk apa engkau menjadi orang hebat? Kalau akan semakin tinggi pangkatmu, semakin tinggi golonganmu, semakin banyak duitmu, semakin susah hidup orang tuamu. Tapi dibandingkan dengan bodoh tadi, yang mengenge tadi, lumayan lah yang bertiga nih. Ada juga sikit. Ada kasihnya 300, 400, 500. 1.200.000. Habis itu tak mau tahu dia makan tak makan mak dia. Kalau bini dia, 3,5 juta, 5 juta, 7 juta. Jadi bini mesti makan, emak kalau nak makan makanlah, kalau nak tidaklah. Saya sampai begitu Pak Ji. Orang ngasih duit ke bini tak ngasih duit ke emak tu, itu maknanya wahai istriku makanlah engkau dengan cukup, wahai emakku anak makanlah. Pandai-pandailah, pandai-pandai. Tapi anak dia itu dipelasahkan kepada emak itu. Saya kalau menengok ibu-ibu mengasuh cucu itu, Allah ya Rabb. Kalau nenek-nenek ini sudah mengasuh cucu, rambut nenek ini lurus dulu. Semenjak mengasuh cucu ini bergelombang rambut nenek. Mengapa kok bisa bergelombang rambut nenek itu? Walaupun cuma dapat 1.200.000, disisih-sisihkan juga oleh nenek ini untuk kurban. Kadang dapat sebulan tu 100.000, 100.000. Kadang dapat 150.000. Dikumpul-kumpul. Tak mungkin pula dimasukkan ke bank, di balik bantal itulah dia taruh, kan? Kadang dapat 200.000, dikumpul-kumpul. Sudah sampai 500 dia dah agak besar hati nenek nih. Tabung lagi jadi 6,5, tabung lagi jadi 750, tabung lagi sudah 900 pula. Pas nak nabung lagi, mestinya 900 tambah 150, 1.050. Pas tengok lagi tinggal 700. Yang 200.000 lah cilok pula dek cucu. Tapi hebatnya tiap tahun mereka berkurban. Tiap tahun berkurban nenek kampung tu. Selesai kurban, ibu dan bapak saya datang ke kampung. Rupanya sudah ada 4-5 peserta kurban tahun depan. Masuk emak saya bilang, amak kurban tahun muka balik di. Copek mana emak? Pun yang copek lah mulai bang lah. Mulai, ayalah. InsyaAllah. Kan kata yang tak boleh dibantah itu, perintah yang paling tinggi itu kan perintah orang tua.
Makanya orang akan kaya hidupnya kalau masih mau menyedihkan orang tua, dia ladang amal dia. Makanya kalau orang kaya tapi tak mau menjadikan orang tua dia ladang amal dia, maka itulah yang menyebabkan susah hidup dia. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, sudah ada tuh 5 ekor kelompok kurban tahun depan, padahal penyembelihan baru selesai. Begitu di kampung-kampung. Iku menyobek susah, maka fatibu bihan nafsah, semangati hati kita tu nak berkurban. Kalau ndak disemangati ibu dan bapak, tak mau deh. Nah, sebelum kita tanya jawab, satu hadis lagi. Man wajada sa'atan, siapa kata Nabi SAW yang diberikan kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak mau melaksanakan penyembelihan hewan kurban, diancam oleh Nabi SAW. Apa ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat solat kami. Jangan kalian dekati, kata Nabi, tempat solat kami. Bagi sahabat, ibu dan bapak, ini sesuatu yang sangat serius. Macam mana kita nak mendapatkan syafaat Nabi kalau tak boleh mendekati tempat solat Nabi? Macam mana kita nak mendapatkan syafaat Nabi jika hidup bersama Nabi tapi tak bisa menengok wajah Nabi kerana tak boleh mendekati tempat solat Nabi? Penyebabnya apa? Mampu berkurban tapi tak berkurban. Ada seorang laki-laki bernama Ja'far. Ja'far ini menengok di rumahnya ada apa? Di rumahnya ada seekor kambing. Kambing itu baru umurnya setahun, sedangkan syarat kambing untuk dikurbankan usianya 2 tahun. Dibawalah oleh Ja'far ini kambing itu ke rumah Nabi. Begitu mereka jujurnya kepada Nabi. Ya Rasul, di rumahku hanya ada kambing ini. Kalau kambing ini aku kurbankan, habislah sudah kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tak aku kurbankan, aku takut jangan-jangan aku ini bahagian orang yang tak boleh mendekati tempat solatmu. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu sembelihlah kambingmu itu, jadikanlah kambingmu itu sebagai kurbanmu. Masya Allah. Jadi kalau orang yang hanya punya seekor kambing disuruh Nabi dia berkurban, macam mana dengan orang yang punya mobil tapi tak berkurban? Bagaimana dengan orang yang punya gaji tapi tak berkurban? Bagaimana dengan orang yang punya rumah sewa tapi tak berkurban? Bagaimana dengan orang yang punya ruko di Jalan Durian tapi tak berkurban? Bagaimana dengan orang yang kalungnya kilat berkilat, gelangnya kilat berkilat, cincin-cinnya lah payah puluh jari bergerak, tapi tak mau dia berkurban? Maka ibu-ibu saya ingatkan, 2-3 hari ini tengok-tengoklah cincin itu dulu. Sanggup, jangan tak sanggupkan. Tak ada transaksi yang paling hebat sehebat transaksi dengan Allah. Tak ada jual beli yang paling hebat kecuali berjual beli dengan Allah. Allah berpantang memberikan ganti rugi. Allah berpantang memberikan untung sikit. Yang ada itu bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Untung besar, untung besar, untung besar. Bertambah, bertambah, dan bertambah. Itu ibu dan bapak, ada pertanyaan? Silakan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa hukum kurban? Salasun hunna alayya faraid. Ada 3 macam perkara kata Nabi hukumnya kepadaku fardu. Wa hunna alaikum tatawwu'un, kepada kalian hukumnya tergantung kesanggupan. Apa yang 3 itu? Al-witru, salat witir. Wan nahru, berkurban. Wa salatud duha, salat duha. Jadi yang 3 ini kepada Nabi fardu, kepada kita sunnah.
Umirtu bin nahri, kata Nabi, aku diperintahkan berkurban, wa huwa sunnatul lakum, dan kurban itu sunnah bagi kalian. Tapi ingat, Sayyidina Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban sekali. Hanya untuk memastikan ketika itu umat tidak berkesimpulan kurban itu wajib, tapi selamanya tak pernah lagi meninggalkan. Adakah orang yang memahami agama ini sehebat para sahabat Nabi? Lalu kalau kita membuatnya sekali kurban sekali tidak, sekali kurban sekali tidak, dengan beralasan kemudian supaya ini tidak dianggap sebagai wajib, bukankah agama ini sudah terang benderang diajarkan oleh para ustaz? Mengapa dahulu begitu dibuat oleh para sahabat? Karena dahulu tak semua orang berjumpa Nabi. Jadi kembalikan kepada niat kita. Tapi kalau misalnya sekali di sini, sekali kampung, sekali di sini, sekali di kampungnya, di kampung payah lowang ustaz, itu bisa difahami. Sekali di sini, sekali misalnya mohon maaf di tempat-tempat kantong-kantong kemiskinan. Sekali di Al-Munawwarah, sekali di sebuah tempat, saya tak sebutkan tempatnya untuk menjaga nama wilayah. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, ada beberapa tempat di wilayah Pekanbaru ini memang sangat susah di situ orang berkurban. Bapak antarkan ke situ silahkan. Tapi tempat tinggal bapak jangan bapak lupakan. Paling tidak selang-seling. Tapi kalau berezeki, bapak di sini, ibu di sana. Bapak di sini, ibu di sana. Bapak di sini, ibu di situ. Gitu ya anda? Oke. Yang lain silakan. Terima kasih banyak ayahanda. Pertama tentang pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban itu kan ada hak menurut jumhur ulama kan sepertiga. Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga ini untuk para qarib kerabat, dan kepada sepertiganya lagi untuk tetangga dan pada fakir miskin. Jadi untuk tak meribetkan menghitungnya, intinya sepertiga boleh dimakan oleh peserta, selebihnya untuk dibagikan. Jika di sebuah tempat itu terjadi kemiskinan akut, bolehkah kita mendahulukan di tempat itu? Boleh. Tapi betul-betul murni ada asbabnya. Contoh, ibu dan bapak tadi seperti ayahanda mencontohkan, kami mengumpulkan untuk di beberapa wilayah, contohnya Mentawai yang beliau contohkan tadi. Di situ terjadi kondisi-kondisi yang memang orang tak berkurban. Atau misalnya saat ini kita misalnya ke Sumbar karena ada beberapa wilayah yang memang terjadi banyak kematian hewan kurban dan rumah orang hancur hingga tak sempat mencari uang untuk berkurban. Jadi saya pernah juga melakukan hal yang sama ayahanda. Kalau ada asbab yang betul-betul sangat urgent kita melakukan, silahkan. Yang saya maksudkan tadi itu adalah hanya pilihan antara kampung dengan di sini. Kurban cuma satu. Kalau dia misalnya suami istri di sini, suaminya di sana, di kampung adalah istrinya, tak ada masalah. Kenapa demikian? Al-jaru ahaqqu bisyuf'ati. Jangan lupa, tetangga itu merupakan orang yang paling berhak menerima pemberian kita. Itu harus juga kita pikirkan. Jadi jangan semuanya kampung ke kampung. Tapi jika pertimbangannya tadi adalah ini kantong-kantong kemiskinan, apalagi sampai ke Gaza, sampai ke Rafah sana, oh itu saya dukung malah. Jika bisa dikalengkan dan lain sebagainya, silahkan, tidak ada masalah. Tapi hanya pilihan untuk nama, ini langsung saya kaitkan dengan pertanyaan ayahanda yang kedua. Kalau memang alasannya di kampung itu kemiskinan, buktinya setelah dikumpul-kumpul, rupanya banyak pula di kampung itu dibandingkan di kota lagi. Di tempat tinggal kita 7. Di kampung ini karena banyak orang berhasil di luar kampung, di kota itu memberi, menghantarkan sampai 20-an ekor. Membagikan ke sebelah, tak tahu dia. Ini betul terjadi apa yang ayahanda sampaikan ini, terjadi ini. Membagikan ke orang kampung sebelah, tak mau dia. Nanti kalau disampaikan ke orang kampung sebelah, berarti tak tahu orang siapa yang mau. Betulkah murni niatnya lillahi ta'ala? Atau ada sebuah penyakit kata Nabi di akhir zaman. Di akhir zaman terjadi nih ayahanda, penyakit yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada umat, terjadi di antara umat itu sebuah penyakit namanya ria'an nas.
ria karena manusia. Bajaso nak sianu pemerantau. Ini kalau terjadi dia na'udzubillahi min dzalik. Itu ya dah. Ya dah ya. Baik. Itu Ibu dan Bapak rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita berjumpa lagi pada waktu yang lain. Allah lah yang mencukupkan segala yang kurang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.